Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang pemikiran ekonomi Islam klasik dan kontemporer. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dian Renata Ikayanti dengan NPM 082 dan ada Nabila Agesti dengan NPM 051 dan ada Jahnu Istiqomah dengan NPM 060. Langsung saja ke pemateri selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam klasik. Pemikiran ekonomi Islam klasik adalah landasan penting dalam ekonomi Islam. Pemikiran ini mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam pemikiran ekonomi Islam klasik ada 5 tokoh yang berkontribusi, yaitu yang pertama Abu Yusuf. Tokoh ekonomi Islam klasik yang satu ini merupakan seorang ulama yang bernama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansori. Ini lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriyah atau 731 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 182 Hijriyah atau 798 Masehi. Keluarganya memiliki julukan Al-Ansori. Ibunya masih berdarah keturunan kaum Ansor. Abu Yusuf termasuk salah seorang ulama yang hidup di era pergolakan politik antara Daulah Umayyah dengan Abbasiyah. Kontribusi Abu Yusuf dalam pemikiran ekonomi Islam klasik patut diperhatikan. Beliau dikenal karena karyanya yang menguraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama terkait pajak dan distribusi kekayaan. Yang kedua ada Abu Ubaid. Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadis dan ahli fikih terkemuka di masa hidupnya. Selama menjabat sebagai qadhi di Tarsus, dia sering menangani berbagai kasus pertahanan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan cara yang baik. Beliau juga merupakan ahli bahasa yang dilakukannya terhadap kata-kata yang dia alih dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Yang ketiga ada Al-Ghazali. Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas, meliputi pertukaran, evaluasi pasar, produksi, barter, dan evaluasi uang, serta peranan negara dan keuangan publik atau pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam. Beliau juga merupakan seorang cendekiawan Muslim yang memainkan peran penting yang menyatukan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Beliau juga memberikan kontribusi dalam bidang etika ekonomi dan mengembangkan prinsip-prinsip moral dalam aktivitas ekonomi. Yang keempat ada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat yang didasarkan atas asas kehidupan yang benar dan utama adalah ilmu yang mengajak kehidupan yang benar dan yang baik, yang diarahkan untuk berhubungan dengan Al-Haq atau Allah, serta dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan makhluk serta memperteguh rasa kemanusiaan. Ibnu Taimiyah dikenal karena pandangannya yang kritis terhadap sistem ekonomi pada zamannya dan kontribusinya dalam mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Beliau juga menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan perlunya menghindari riba dalam transaksi ekonomi. Yang kelima ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan pada akal untuk lebih giat dan melaksanakan aktivitas. Hal ini dapat dilalui melalui proses menuntut ilmu dan keterampilan. Beliau juga dikenal kontribusinya yang dalam mengembangkan konsep ekonomi Islam. Beliau juga dikenal dengan pemikirannya tentang siklus sejarah ekonomi dan teori tentang pembangunan ekonomi. Materi yang kedua ada pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer mencakup berbagai pendekatan
dan teori yang mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan konteks modern, termasuk konsep seperti keadilan, keberpihakan pada masyarakat yang kurang mampu, sistem keuangan yang tidak melibatkan riba, dan pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah. Dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer, ada 5 tokoh yang berkontribusi. Yang pertama ada Muhammad Baqir As-Sadr. Dalam pemikiran ekonomi Islam Baqir As-Sadr, terdapat beberapa fokus pembahasan meliputi yang pertama itu ada 1. Definisi ekonomi Islam atau usaha penemuan doktrin ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam adalah upaya untuk mengembangkan teori dan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada karakteristik ekonomi Islam yang mencangkup keadilan sosial, larangan riba, pertanggungjawaban sosial, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga ada teori produksi. Teori produksi dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian hasil produksi di antara semua anggota masyarakat. Yang keempat ada distribusi kekayaan, dan yang kelima tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang kedua ada Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan menunjukkan bahwa prinsip produksi yang harus diperhatikan semua adalah kemakmuran ekonomi. Pepatah ini juga ada dalam sistem ekonomi kapitalis. Produksi harus dilakukan atas dasar prinsip ekonomi makmur. Menurut Manan, produksi berdasarkan prinsip ekonomi makmur bukan hanya saat keuntungan, tetapi juga untuk kepentingan dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada Muhammad Najatul Siddiq. Pemikiran ekonomi Najatul Siddiq terutama berkaitan dengan pengembangan sistem keuangan Islam yang adil dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa sistem keuangan Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, termasuk prinsip keadilan, kebebasan, keterbukaan, dan solidaritas. Yang keempat ada Monsirkaf. Kegiatan ekonomi Islam menurut Monsirkaf tidak mengutamakan kepuasan, melainkan mendahulukan kepentingan dalam kenyamanan orang lain, dan tidak saling merugikan agar menciptakan masyarakat seimbang yang di dalamnya hanya berharap mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada Umar Khayyam. Umar Khayyam mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi Islam. Menurutnya, tujuan dari berekonomi adalah membantu manusia untuk merealisasikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Tidak sulit menemukan buku yang merupakan buah dari pemikirannya. Beberapa pemikirannya yang terkenal ada mengenai konsep hayatan thayyiban, konsep kebijakan moneter dalam Islam, dan konsep perbankan syariah. Sekian, terima kasih dan mohon maaf bila penyampaiannya kurang jelas. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini.